Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalkan, saya Mary Fitriani dengan NIM 220596089. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ISO 9001-2015, sistem manajemen mutu, quality management system. Pertama, ruang lingkup. Standar internasional ini menentukan persyaratan sistem manajemen mutu apabila sebuah organisasi perlu menunjukkan kemampuannya secara konsisten dalam menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses-proses untuk peningkatan sistem dan menjamin kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya itu konteks organisasi. Pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Organisasi harus menetapkan isu-isu eksternal dan internal yang terkait dengan tujuan dan arah strategis organisasi, serta yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal. Lalu berikutnya yaitu memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Karena pengaruhnya atau pengaruh yang mungkin terjadi pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka organisasi harus menetapkan pertama pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan sistem manajemen mutu. Lalu berikutnya persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut yang terkait dengan sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dan persyaratan-persyaratan mereka yang terkait. Untuk konteks organisasi berikutnya yaitu menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutu, di mana organisasi harus menetapkan batas-batas dan kemampu terapan sistem manajemen mutu untuk menetapkan ruang lingkupnya. Ketika menetapkan ruang lingkup tersebut, organisasi harus mempertimbangkan pertama isu-isu eksternal dan internal sebagaimana yang dimaksud dengan memahami organisasi dan konteksnya. Lalu persyaratan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait sebagaimana yang berkepentingan terkait memahami organisasi dan konteksnya. Dan terakhir yaitu produk dan jasa organisasi. Organisasi harus menerapkan seluruh persyaratan standar internasional ini apabila dapat menerapkan dalam ruang lingkup yang ditentukan pada sistem manajemen mutu. Untuk konteks organisasi berikutnya yaitu sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan secara berkesinambungan memperbaiki sistem manajemen mutu, termasuk proses-proses yang diperlukan serta interaksinya. Sesuai dengan persyaratan standar internasional ini, organisasi harus menetapkan proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penyerapannya di seluruh organisasi, serta harus pertama, menetapkan input yang dipersyaratkan dan output yang diharapkan dari proses-proses tersebut, lalu menetapkan urutan dan interaksi proses-proses tersebut, kemudian menetapkan dan menerapkan kriteria dan metode, termasuk pemantauan, pengukuran, dan indikator kinerja terkait yang diperlukan untuk memastikan operasi yang efektif dan pengendalian dari proses-proses tersebut. Lalu menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk proses-proses tersebut dan menjamin ketersediaannya. Terakhir yaitu menunjuk tanggung jawab dan wewenang untuk proses-proses tersebut. Lalu berikutnya ada kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dan komitmen. Pimpinan puncak harus menunjukkan pemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu dengan pertama mengambil tanggung jawab untuk keefektifan sistem manajemen mutu, lalu memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu selaras dengan konteks dan arah strategis organisasi, lalu memastikan persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu terintegrasi ke dalam proses bisnis organisasi. Keempat, mempromosikan kesadaran penggunaan prinsip pendekatan proses dan konsep pemikiran berbasis risiko. Lalu, yang kelima, memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu. Nah, kemudian mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu. Terakhir, memastikan bahwa sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan. Untuk kepemimpinan berikutnya yaitu fokus pada pelanggan.
Pimpinan puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk fokus pada pelanggan dengan memastikan bahwa A. Persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan, dipahami, dan dipenuhi secara konsisten. B. Risiko dan peluang yang dapat berpengaruh pada kesesuaian produk dan jasa, serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan dan ditangani. C. Fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dipelihara. Lalu, menetapkan kebijakan mutu. Pimpinan puncak harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan mutu yang A. Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi serta mendukung arah strategis. B. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu. C. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. D. Mencakup komitmen untuk peningkatan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu. Pemimpinan berikutnya yaitu mengkomunikasikan kebijakan mutu. Kebijakan mutu itu harus pertama tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi, kemudian dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam organisasi, terakhir tersedia untuk pihak-pihak yang berkepentingan terkait jika perlu. Selanjutnya itu peran tanggung jawab dan wewenang organisasional. Pimpinan puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang terkait ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami dalam organisasi. Pimpinan puncak harus menunjukkan tanggung jawab dan wewenang untuk A. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan-persyaratan standar internasional. B. Memastikan bahwa proses-proses sistem manajemen mutu menghasilkan output yang diinginkan. C. Melaporkan kinerja manajemen mutu dan peluang-peluang untuk peningkatan, khususnya kepada pimpinan puncak. D. Memastikan promosi untuk fokus pada pelanggan di seluruh organisasi. Lalu ada perencanaan. Pertama yaitu tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Ketika merencanakan untuk sistem manajemen mutu, organisasi harus mempertimbangkan isu-isu dan persyaratan-persyaratan serta menetapkan risiko dan peluang perlu ditangani untuk A. Menjamin bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan. B. Meningkatkan pengaruh positif yang diinginkan. C. Mencegah atau mengurangi pengaruh negatif yang tidak diinginkan. Lalu D. Mencapai peningkatan sasaran mutu dan perencanaan untuk pencapaiannya. Organisasi harus menetapkan sasaran mutu dan fungsi, tingkatan, dan proses yang diperlukan yang terkait untuk sistem manajemen mutu. Sasaran mutu harus konsisten dengan kebijakan mutu. B. Dapat terukur. C. Memperhitungkan persyaratan yang berlaku. D. Terkait kesesuaian produk dan jasa serta untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Perencanaan. Perencanaan perubahan. Apabila organisasi menetapkan kebutuhan untuk merubah sistem manajemen mutu, perubahan harus dilakukan secara terencana. Organisasi harus mempertimbangkan tujuan dari perubahan dan konsekuensi yang mungkin terjadi, keutuhan sistem manajemen mutu, ketersediaan sumber daya, dan terakhir alokasi atau realokasi tanggung jawab dan kewenangan. Dukungan. Pertama itu sumber daya. Yang sumber daya umum. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen mutu yang berkesinambungan. Organisasi harus mempertimbangkan kemampuan dan kendala sumber daya internal yang ada saat ini, kebutuhan apa yang akan diperoleh dari penyedia eksternal, lalu ada sumber daya manusia, organisasi harus menetapkan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen mutu yang efektif serta untuk operasi dan pengendalian proses-prosesnya. 3. Infrastruktur. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk proses-prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Dukungan berikutnya yaitu lingkungan untuk operasi, proses-proses. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk operasi proses-prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Berikutnya itu kompetensi. Organisasi harus menetapkan kompetensi yang cukup dari orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi yang mempengaruhi kinerja dan keefektifan sistem manajemen mutu. Memastikan bahwa orang-orang tersebut memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai apabila dapat dilakukan, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan, dan menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi. Dukungan berikutnya yaitu kesadaran dan kepedulian.
Organisasi harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi peduli terhadap kebijakan mutu, sasaran mutu yang terkait, kontribusi mereka terhadap keefektifan sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kerja, dan implikasi bila tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu. Lalu berikutnya komunikasi. Organisasi harus menetapkan komunikasi internal dan eksternal yang terkait dengan sistem manajemen mutu yang meliputi pada perihal apa yang akan dikomunikasikan, kapan komunikasi dilakukan, dengan siapa komunikasi dilakukan, bagaimana komunikasi dilakukan, dan siapa yang melakukan komunikasi. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?